Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dani komputer di sini ya untuk tutorial yang berikutnya. Ini simpel sekali sih ya, tapi untuk bagi yang baru pemula ya jelas bingung, apalagi dilakukan kalau udah selesai install eh, sistem operasi atau sistem operasi Windows khususnya ya. Apalagi yang perlu diinstal berikutnya ya. Tadi di video sebelumnya saya udah buat tutorial cara instalasi driver hardware ya menggunakan Everpack. Nah, udah selesai ya. Nah, langkah berikutnya apalagi kita perlu install ya. Software-software apa aja yang perlu diinstal. Nah, perlu diketahui bahwa ketika install ulang maka semua software yang bawaan sebelum ketika beli ya atau yang ada ketika kita beli kan kita nggak tahu ya cara installnya. Nah, berikut ini adalah kali ini saya akan demonstrasikan begini cara install software-software aplikasi yang diperlukan, yang basic-basic ya. Software ini sebenarnya kita bisa unduh secara pribadi ya, manual ya. Sebenarnya cara saya sih, saya masuk ke website cari di Google ya, kemudian cari software yang kita perlu. Apa aja yang diperlukan ya? Yang pertama biasanya yang perlu itu ini. Yang pertama adalah WinRAR. Apa WinRAR itu? WinRAR itu buat file kompresi dia digunakan untuk buka, yang jelas dia buat file, buat software untuk kom kompres kompres file ya, juga open file WinRAR. Nah, kali ini saya nggak mungkin demokan cara downloadnya ya, karena software yang saya sudah mempunyai software terlebih dahulu. Kemudian saya kompres dulu ya, saya kompres dengan WinRAR kemudian gitu. Kenapa saya kompres dengan WinRAR? Karena gini, kalau software yang kita unduh di internet ya, kemudian kalau nggak kita kompres menggunakan WinRAR ya, nanti bisa terinfeksi virus ya. Walhasil software yang kita install nanti bukan software aslinya tapi udah diduplikasi. Jadi agar lebih aman, software tersebut kita kompres dalam bentuk WinRAR ya. Nah, jadi kita install WinRAR dulu, nanti baru kita install software yang lainnya. Versi browser ya, browser itu bisa kalian pakai, biasanya sih umum sih orang gunakan pakai Chrome. Nah, bisa juga pakai Firefox ya. Nah, nanti kita install yang kedua, install ini yang basic ya, PDF nya ya. PDF itu buat baca file PDF seperti Foxit ya, Foxit Reader. Nah, kemudian juga pakai Adobe Reader ya, Adobe Reader. Nah, juga kalau yang mau bisa bagus pakai ini, pakai Nitro itu bisa Nitro. Nah, Nitro ini buat dia bisa baca, selain bisa baca PDF juga bisa mengkonvert dari PDF ke Office yang lainnya. Kemudian ada yang keempat, yang kita akan install adalah standarnya ya, harus ada, wajib itu ada movie player buat nonton video ya, seperti biasanya GOM player atau biasanya VLC ya, dan lain sebagainya. Walaupun bawaannya sudah ada video player bawah, cuma kalau pakai bawaan itu enggak. Kemudian yang kelima itu bisa dengan edit picture ya, tapi yang standar ya, kita akan install Picasa ya. Ini aja. Kalau aplikasi yang khusus nanti aplikasi paket ya, aplikasi paket yang kita di aplikasi Office ya ada sih. Kemudian aplikasi desain. Nah, ini nanti kita ditutup ya, ada sedikit panjang misalnya. Oke, baik, kita mulai aja. Jadi terlebih dahulu ini saya sudah punya direktorinya ya. Saya sudah punya file masternya ya. Jadi kita buka dulu. Ada di saya standar. Nah, pertama kita install WinRAR. Nah, WinRAR ini ada banyak versinya. Sebenarnya WinRAR ini softwarenya shareware ya, jadi dia
gratis misalnya, tapi dia ada masa aktifnya ya. Nah, saya punya versi yang sudah krek-krekan, jadi tapi yang ini nggak belajar sih. Kalau kalian misalnya yang versi ini 59 ini saya dapat dari Qiha, ini sudah dengan aktivatornya, jadi kalau nggak ada aktivator nggak apa. Tapi kita coba belajar cara nginstal yang nggak pakai aktivator ya. Jadi software ini software yang berbayar ya. Coba kita lihat berapa bayarnya. Jadi setelah 30 hari nanti ada, kalau kalian online dia ada muncul notif begini ya. Ini saya ambil gambarnya tahun 2000 berapa nih? 2011, itu harganya sekitar $29 ya. Jadi dia bisa untuk mengkompres file kita ya. Jadi aman dari serangan virus kalau file di raring ya. Suruh beli. Kalau nggak suruh beli biasanya nanti kita bisa abaikan, cuma ganggu dia notif. Nah, ini cara cracknya ya. Oke, nanti ini saya akan kirimkan di link YouTube yang nanti akan saya share ya. Dan kalian bisa cara cracknya di sini dengan ini cracknya gampang banget. Oke, kita install versi 58. Ini versi 2020 bulan 1. Oke, saya benar. Gampang banget kok. Apapun yang muncul tinggal di yes aja. Ini install aja. Ya. Oke, done, selesai. Kemudian dia akan muncul otomatis, muncul tampilan program benarnya. Dia ada di program file Microsoft. Ini shortcutnya ya. Tutup aja. Tinggal kembali. Nah udah bisa kebaca file RAR-nya. Jadi kan hanya file zip. Jadi saya buat itu lagi. Oke. Kemudian kalau berikutnya kita tes ya, uji coba. Nah, kalau software WinRAR yang udah diinstal, ini udah crack rupanya. Kalau belum crack, biasanya nanti dia ada muncul begini guys. Ada muncul keterangan di atasnya itu evaluation copy ya. Nah, saya lupa. Ini saya udah terlanjur menginstal versi yang crack-crackan, kemudian saya install, ternyata dia masih ada cracknya. Jadi kalau nanti muncul keterangan sini, atau pas kalian buka WinRAR kalian terus ada permintaan beberapa pilihan, ada close, ada suruh beli ya. Nah, cara cracknya mudah. Kalian tinggal ini. Kalian bisa ini ada software ya, ini ada petunjuknya cara crack WinRAR. Cukup mudah. Jadi ini setelah diinstal WinRAR ya, kalian cukup copy paste ya file rarek, ini file rarek ya. Ini kalian copy paste, diletakkan di mana? Letakkan di folder WinRAR. Jadi di tempat aplikasi WinRAR itu terinstall, biasa di sini. Lokali C ya. Di copy dulu ininya. Rareknya di copy, klik kanan, copy ya. Akan di C, program file, WinRAR, kemudian paste ya. Nah, kalau dia ada keterangan, gue rareknya sudah ada ya. Kalau dia ada keterangan, ya coba kita hapus ya rareknya. Saya pengen uji coba dulu. Nah, coba. Coba kita. Nah, gini contohnya ya. Nah, ini contoh WinRAR yang belum di-crack ya. Kita coba tes ya. Caranya gimana tadi? Nah, mudah. Kita kembali ya. Jadi ini klik kanan ya, rareknya, copy, buka C, program file, WinRAR, kemudian paste. Continue aja. Nah, kita coba tes buka WinRAR-nya, maka done ya. Kalian sudah berhasil menginstal dan mengcrack WinRAR. Dia akan aktif selamanya. Ini bisa dipakai untuk WinRAR versi-versi yang baru ya. Oke, lanjut. Ini sudah ya, yang mana? Ya, ini sudah selesai ya. WinRAR udah selesai ya. Kita yang sudah selesai. Lanjut kita nginstal browser. Nah, browser sebenarnya ketika kalian install laptop sudah atau PC dengan Windows udah ada Windows, ada browser bawaan biasanya nih yang baru. Kalau versi 10 yang baru ada Windows Edge ya. Nah, tapi biasanya kurang familiar karena Windows ini nggak bisa di custom dengan tambahan-tambahan seperti IDM dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini saya sudah ngunduh dulu ya. Saya sudah ngunduh file Chrome-nya. Ngunduhnya kalau jangan ngunduh langsung di website Google Chrome-nya, biasanya dia rada lama. Carinya di website pihak ketiga. Biasanya bisa downloadnya di Bagas atau di Qiha. Nanti kalian akan dapat file utuhnya ya. Ukurannya lumayan nggak besar banget, sekitar 71 MB-an ya. Jadi nanti misalnya sangat mudah. Jadi saya versi yang sebentar. Saya kemarin udah saya taruh di mana versi yang baru ya. Nggak apa, kita pakai versi yang terbaru. Ini versi yang terbarunya di nih yang terbaru. Chrome-nya versi 99 ya. Ini di bulan 5. Ini misalnya yang versi baru lebih simpel. Jadi tinggal dibuka saja ya. Buka lagi. Ya, kalau ini sifatnya software-nya masuk kategori freeware ya, jadi benar-benar gratis ya.
kategori gratis, jadi dia nggak perlu krek-krekan. Jadi misalnya cukup dengan klik 2 kali, tunggu beberapa saat dia akan selesai. Oke, tunggu beberapa saat ya. Kalau versi di bawahnya yang pernah saya uji coba, dia ada beberapa kali perlu di notifikasinya. Udah tetap dia langsung selesai aplikasinya. Nah, udah selesai Chrome-nya ya. Nah, udah ada Chrome-nya ya. Malah ada orang, waalaikumsalam, ada paman ulah. Oke, Chrome udah selesai ya. Kita tandain dulu. Berikutnya apa lagi? Firefox gimana? Boleh, kalau mau ngisap Firefox boleh. Ini saya kasih Firefox versi 85. Nah, oke, kita install Firefox-nya. Ini kalau ini juga sama, freeware juga, artinya kita dapat gratisan ya, nggak perlu di crack, dan dia ada fitur update-nya. Ini next aja, next lagi, nggak usah diubah apa-apa. Oke. Beberapa aplikasi ketika diinstal dia muncul di desktop ya. Ini ada muncul di desktop. Ah, udah. Oke. Sudah ya. Chrome sudah selesai, kita lihat dulu hasilnya. Perlu diperhatikan bahwa software yang kita udah install wajib kita tes dulu ya untuk melihat kestabilan software tersebut. Jadi jalankan dulu softwarenya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita tanda udah selesai. Jadi saya juga downloadnya tidak di website di Firefox-nya, tapi saya dipakai website pihak ketiga. Oke, udah kita tutup. Lanjut, ini kita tandain ya. Yang udah jadi cukup 2 aja. Nah, udah selesai. Lanjut, berikutnya kita install PDF-nya. PDF-nya itu, nah ini kita gunakan Foxit Reader ya. Ini Foxit Reader-nya versi 10.1. Nah, ini yang paling ringan ya. Dibandingkan Adobe Reader, ini yang paling ringan. Ya, fiturnya dia juga selain bisa, oh ya, dia punya fitur bisa kita nyebutnya plugin ya, bisa masuk ke dalam Office ya. Jadi kalau kita install, nanti dia bisa masuk ke Office. Jadi Office-nya ada fitur PDF-nya, walaupun Office khususnya Office Microsoft Office ya, dari bawaan Microsoft ya. Kalau di Kingsoft sama di VPS saya kurang begitu tahu. Jadi nanti ada fitur kita bisa convert dan bisa ekstrak file PDF-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Fox juga termasuk software gratisan ya, nggak perlu diregistrasi. Ada fitur update-nya ya. Oke, finish. Oke, kita langsung kita coba tes. Ini nggak usah diregistrasi ya, download aja. Nah, ini PDF-nya udah tampil. Sebenarnya PDF itu sendiri sudah ada fitur Windows sendiri sudah ada software buat baca PDF, cuma fiturnya terbatas. Biasanya langsung diarahkan ke Chrome ya. Cuma kalian nggak punya fitur-fitur buat ini seperti ya. Oke, nah, gimana mau install Nitro? Boleh kalau mau install Nitro ya. Ya, Nitronya kita pakai yang 64 bit ya, Nitro PDF versi 11 ya. Nah, ini kalau ini versi yang Nitro ini softwarenya berbayar ya. Jadi kita perlu, agar bisa digunakan secara maksimal, kita perlu crack ya, kita perlu beli. Nah, tapi nanti kita pakai fitur crack aja. Oke, ini next aja, langsung install aja. Jadi kita ini bisa punya dua aplikasi dua aplikasi pembaca PDF. Yang ini punya fitur untuk mengkonvert dari PDF ke Word, bahkan dia bisa PDF kemanapun ya, ke Excel ya. Dan beberapa saat misalnya sedikit lama dikit. Kita nggak install yang Adobe ya, jadi kita demonya di Foxit dengan Nitro aja. Yang di Adobe Reader nggak saya demokan. Sebenarnya cukup salah satu udah cukup ya. Oke, ini rada lama sedikit biasanya, kalau Nitro rada lama dikit misalnya. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian semua menginstal aplikasi ya, usahakan koneksi internet ditutup dulu ya. Jadi jangan connect internet, karena kalau kalian connect internet biasanya nanti ada muncul notif dan biasanya dia langsung automatic update dan itu lama biasanya. Kayak Nitro ini ada notifikasi, tunggu sebentar. Ini pakai versi 11. Sebenarnya masih sudah ada versi yang terbaru, versi 13 kalau tidak salah. Tapi dengan versi 12 sudah cukup, 11 sudah cukup. Oke, kita tunggu beberapa saat ya.
Oke, nanti lanjut tinggal install apa namanya tadi apa movie player sama edit picture Picasa ya. Oke, dikit lagi. Nah, sudah selesai, kita launch ya. Kita launch dengan versi, kita akan bedakan versi apa, versi yang belum di crack, versi yang masih trialnya dengan yang nah, oke. Jadi ini ada, nah oke, ini nggak usah di setup default, nggak usah, jangan aja, fix aja. Nah, jadi kalau dia masih versi trial, ini ada expire trial ya, jadi dia kita hanya bisa gunakan kurang lebih selama, coba kita about Nitro. Kita harus beli ya, harusnya beli ini. Nah, terus gimana cara aktivasinya? Aktivasinya seharusnya di sini kita ngisi ya. Tapi kita gunakan cara lainnya. Jadi kalau dia masih expire begini, tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, sekarang saya demokan cara cracknya ya. Nah, ini ada 2 folder ya. Kita pakai folder yang atas, yang folder bukan yang winner ya, ini folder. Nah, ini folder ini kita ekstrak ya. Ekstraktornya kita buka ya. Ini kan dalam mode winner ya. Dalam mode winner. Kita harus buka dulu file ini. Kita buka, kita ekstrak ya. Kita keluarkan dari kompres filenya. Ibarat ini benar, ini file dalam ini ibarat kita taruh dalam sebuah packingan. Jadi kalau pengen dipakai beberapa programnya, khususnya patchnya itu harus kita ekstrak dulu, kita keluarkan dulu. Caranya yang ekstrak tuh ya, kemudian kita langsung saja letakkan dulu di desktop deh, nanti biar kita pindahkan. Oke aja ke desktop. Oke, kira-kira kemakan virus gak ya? Nah, ini patchnya, bisa nggak dibuka ya? Oh, bisa aja. Beberapa sih kalau nanti ini nggak bisa kebuka, biasa antivirusnya yang perlu dimatikan ya. Oke, ini kemudian kita pindahkan patch ini ya, kita pindahkan ke Nitro, ke C-nya Nitro. Untuk mengetahui Nitro gimana ini, dia bisa ketahui ya. Kita arahkan dia di C, program file Nitro. Kalau ingin langsung ke sana bisa gini, jadi klik kanan kalau ingin langsung ke menuju alamat dari Nitro ini berada ya, di instalasi Nitro ya, aplikasi di open file location. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Oke, kemudian klik kanan dan paste yang tadi ya, kemudian continue saja. Oke, sudah, kita buka patchnya dengan cara klik kanan patchnya, kemudian run as installer, kemudian yes. Lanjut, tinggal ini aja, tinggal tekan tombol patch, tunggu beberapa detik sampai dia file patch. Oke, dah exit. Sekarang kita uji coba apakah udah berhasil ya. Kita buka Nitronya. Kalau dia berhasil, maka yang tadi tulisan di bagian atas expire ya, lisensi, dan watermark expire-nya udah hilang, berarti kalian sudah berhasil. Dan kita coba cek di bagian about-nya, ini aktifnya udah hilang, about-nya dia sudah berlisensi ya. Nah, lisensi perpetual nih, ini nggak tahu ya artinya apa ya, inilah kira-kira ya. Oke, itu tadi cara install software PDF. Sekarang kita lanjut ke instalasi software movie player. Nah, kita gunakan 2 ya, kita gunakan GOM Player. Ini saya downloadnya juga di tahun kemarin, bulan 11, cukup lah ini. Ini juga sama dengan browser tadi ya, juga cara install gampang, jadi cuma tinggal next saja, selesai. GOM Player ini adalah software untuk memutar atau menjalankan file-file dengan format video ya. Video itu bisa MKV, MP4, MP4, MKV, kemudian MPGF dan lain sebagainya, AVI dan sebagainya. 3GP, kalau yang lama itu 3GP. Ini versi yang 32 bit ya, 86. Oke, ini termasuk software yang gratisan ya guys, jadi kalian bisa download langsung. Bapak sarankan untuk tidak menginstal dalam mode online ya, karena dia nanti langsung memberikan tambahan GOM Player update dan GOM Player audio. Dan selain dia bisa memutar file video, juga bisa memutar file audio ya. Kita kasih pilihan buat usernya. Biasanya sih kadang-kadang ada yang suka VLC, kita install VLC. Oke. Ada.
Boleh, tapi nanti ngambilnya rada siang nih apa dia? Oh, siap. Babin di mana sih dah? Boleh. Oh, waalaikumsalam. Aduh, bikin tutorial ada video marah. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Dikit lagi. Oke, sudah selesai ya. Kita coba tes dulu. Nih udah selesai. Kita buka dulu ya. Player kita buka. Nah, ini udah jadi ya. Nih playernya. Oke, ini tampilan player. Ini VLC playernya. Nah, cuma gini. Setelah diinstal dengan dua software ini, biasanya video yang udah ada PC kita nggak otomatis langsung terbaca ya. Coba kita tes dulu video yang sudah saya record ya, ada Manicam. Nah, dia masih kebaca oleh software bawaan dari Windows-nya. Dia masih pakai Movie and TV bawaan. Jadi kalau kalian ingin mengatur agar dia bisa terbaca oleh tadi, kalian perlu atur dulu. Jadi caranya gini, klik kanan ya, agar bisa terbaca oleh dua software yang gini. Properties ya, kita tentukan software pembukanya. Nah, ini kan dia masih open with-nya masih pakai software bawaan Windows 10 yaitu Movie and TV. Jadi kita ganti kita ganti dengan GOM atau VLC. Juga kita ganti dengan GOM, maka nanti dia akan berubah ikonnya. Nah, jadi GOM. Kalau ingin saya nggak suka GOM, saya mau pakai yang VLC, boleh ceng lagi VLC. Nah, berubah lagi ikonnya ya. Kalaupun nggak perlu diubah, kalian juga bisa open with-nya menggunakan salah satu ya. Ini ada pilihannya. Bahkan ada yang milih media player, kita pakai GOM. Hasilnya apa? Kelebihan dari GOM ini, kalian bisa mengcapture, bisa juga dicepatkan dengan tombol. Nah, oke ya, jelas ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan install software berikutnya ya, yang terakhir kayaknya. Nah, ini multiplayer sudah ya, kita blok, gampang banget kok ya. Edit picture sebenarnya Picasa. Apa itu edit picture? Jadi edit picture ini adalah software standar ya, yang simpel untuk kalian bisa manipulasi gambar ya, dari memotong kemudian mengatur resolusi untuk bisa diupload ke tempat lain. Sebenarnya ada bawaan dari Windows, cuma basic banget, dia nggak punya fitur macam-macam. Kita gunakan Picasa. Saya downloadnya di download ID ya, kemudian kita ini opennya ini buka pagar udah dibuka kamera ini belum ya? Nanti ada Mbak Pipin. Habis nanti selesai. Oke, ini juga sama softwarenya ya. Anak sekalian, ini softwarenya gratis, free. Jadi nggak ada krek-krekan ya. Jadi kalau software gratis biasanya dia softwarenya itu cuma apa namanya biasanya. Kalau Picasa gratis. Ada juga sih. Oke, udah selesai. Continue aja, dia akan finish. No. Oke, Xfilter. Nah, dia softwarenya. Ya, dia akan men-searching semua foto yang ada pada directory ya. Nah, kita bisa ngatur ya. Bisa diatur, bisa diubah. Jadi atur-atur gambarnya. Nah, mau dijadikan satu bisa filenya. Dijadikan satu. Nah, namanya Picasa. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini ya. Jadi itulah software basicnya ya, itu. Nah, software basicnya itu. Kita mencoba ya. Gampang banget kok ya. Intinya kalian berani aja. Udah semua ya, software basic udah selesai. Oke, nanti di tutorial berikutnya akan saya demokan cara instalasi software yang sedikit yang fundamental, yang utama biasanya untuk pekerjaan kantoran dan editingnya. Dan nanti video berikutnya ada cara untuk mengaktifasi beberapa software. Oke, ketemu lagi di tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.